Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini ditujukan bagi kamu siswa-siswi kelas 9 SMP yang sedang persiapan mengikuti tryout pertama ASPD Mata Pelajaran IPA Kabupaten Gunung Kidul. Disesuaikan dengan indikator pada kisi-kisi. Selamat belajar. Indikator soal nomor 1. Disajikan tabel besaran dan satuan. Peserta didik mampu menentukan besaran pokok yang menyusun besaran turunan. Berikut adalah daftar besaran pokok. Ada 7 besaran pokok. Yang perlu kamu ingat adalah satuannya, khususnya lambang satuan. Karena kamu diminta menentukan besaran pokok yang menyusun besaran turunan. Jadi untuk menentukan besaran pokok yang menyusun besaran turunan, bisa kamu lihat dari satuan dari besaran turunan tersebut. Sebagai contoh, besaran turunan luas. Besaran turunan luas ini memiliki satuan meter persegi. Nah, dari sini, ada satuan meter persegi. Meter ini merupakan satuan dari besaran pokok panjang. Berarti besaran turunan luas diturunkan dari besaran pokok panjang. Contoh lainnya, besaran turunan volume. Volume satuannya meter kubik. Nah, meter kubik ini bisa didapat dari misalnya volume balok yang punya rumus panjang kali lebar kali tinggi. Masing-masing besaran yang merupakan rumus volume ini satuannya meter. Nah, jadi meter adalah lambang satuan dari besaran pokok panjang. Sehingga besaran turunan volume diturunkan dari besaran pokok panjang. Contoh lain lagi, besaran turunan massa jenis. Massa jenis satuannya adalah kilogram per meter kubik. Ini didapat dari rumus massa jenis, yaitu massa dibagi volume. Nah, volume tadi bisa dihasilkan dari rumus P kali L kali T untuk volume balok. Nah, massa itu satuannya kilogram. Kemudian volume ini satuannya tadi meter kubik. Nah, dari satuan massa jenis ini merupakan satuan-satuan dari besaran panjang dan massa. Sehingga besaran turunan massa jenis itu diturunkan dari besaran pokok, massa, dan panjang. Kemudian ada besaran turunan kecepatan. Kecepatan ini satuannya meter per sekon. Nah, di sini sudah ada meter dan sekon. Atau kalau dari rumus kan jarak dibagi waktu. Jarak satuannya meter dan waktu satuannya sekon. Sehingga meter dan sekon ini didapat dari satuan besaran pokok, panjang, dan waktu. Besaran turunan kecepatan diturunkan dari besaran pokok, panjang, dan waktu. Satu lagi ada besaran turunan gaya. Besaran turunan gaya ini satuannya Newton atau kilogram meter per sekon kuadrat. Nah, di sini ada satuan kilogram, satuan meter, satuan sekon. Ketiga satuan tersebut dari besaran pokok, panjang, massa, dan waktu. Jadi, besaran turunan gaya diturunkan dari besaran pokok, massa, panjang, dan waktu. Kemudian contoh soalnya. Perhatikan tabel berikut. Kemudian contoh soalnya. Perhatikan tabel berikut, besaran pokok beserta satuannya. Suatu besaran turunan diturunkan dari beberapa besaran pokok. Besaran turunan kecepatan yang memiliki satuan
meter per sekon diturunkan dari besaran pokok apa saja? Nah, tadi sudah dibahas juga, meter dan sekon. Berarti besaran turunan kecepatan diturunkan dari panjang dan waktu. C. Indikator soal nomor 2, disajikan tabel sifat-sifat zat, peserta didik mampu mengidentifikasi sifat-sifat benda. Kamu perlu mengingat karakteristik zat padat, cair, dan gas. Dilihat dari susunan molekulnya, zat padat itu susunan molekulnya teratur. Untuk zat cair tidak teratur atau tidak begitu teratur. Kalau gas tidak teratur, sangat tidak teratur. Kemudian dari bentuk dan volumenya. Untuk zat padat, bentuk dan volumenya tetap. Sedangkan untuk zat cair, kalau bentuknya itu sesuai dengan wadahnya, tetapi volumenya tetap. Untuk zat gas, bentuk maupun volumenya berubah-ubah. Untuk jarak antar partikel, zat padat itu rapat dan teratur. Untuk zat cair, jarak antar partikelnya lumayan rapat. Untuk zat gas, jarak antar partikelnya sangat renggang. Untuk gaya tarik antar partikelnya, untuk zat padat, gaya tariknya sangat kuat. Sedangkan zat cair agak kuat saja. Untuk zat gas, gaya tarik antar partikelnya sangat lemah. Nah, kalau ditanya contohnya, nah ini gampang. Zat padat contohnya ada batu, kayu, kaca, besi, kertas, es, dan lain-lain. Untuk zat cair, ada air, minyak, oli, darah, bensin, dan sebagainya. Untuk zat gas, ada oksigen, karbon dioksida, hidrogen, angin, dan lain-lain. Contoh soalnya, ada tabel sifat suatu zat. Pertanyaannya, dari karakteristik zat di atas, kemungkinan zat tersebut adalah... Nah, kamu lihat tabelnya. Sifat apakah yang tertulis di tabel? Bentuknya berubah-ubah, volumenya berubah-ubah, gaya tarik antar molekulnya sangat lemah, dan jarak antar molekulnya sangat renggang. Nah, dilihat dari ciri-cirinya, maka bisa kita simpulkan zat tersebut adalah zat gas. Nah, ternyata di opsinya ini adalah contoh-contohnya. Berarti silahkan dipilih contoh zat gas. Nah, yang mana? Jawabannya adalah C, hidrogen dan oksigen. Untuk yang A ini contoh zat padat. Untuk yang B, oli ini zat cair, helium itu zat gas. Untuk yang D, minyak dan tinta, ini sama-sama zat cair. Indikator soal nomor 3, disajikan beberapa peristiwa, peserta didik mampu mengklasifikasikan peristiwa yang termasuk perubahan fisika atau kimia. Perbedaannya apa? Kalau perubahan fisika, perubahan zat yang hanya melibatkan bentuk fisik zat dan tidak menghasilkan zat baru. Perubahan ini hanya bersifat sementara karena bisa kembali ke bentuk semula atau ke wujud semula. Contohnya, kapur barus menyublim atau perubahan wujud lainnya ya, menyublim, mencair, menguap, mengkristal, dan lain-lain. Itu semua adalah perubahan fisika. Yang kedua ada hujan, peristiwa hujan. Yang ketiga pemuaian, rel kereta api memuai. Jadi kalau panas memuai, kalau dingin nanti kembali ke bentuk atau wujud semula. Yang keempat, benang yang diproses menjadi kain. Nah, walaupun itu sudah kain, tetapi kain tersebut terdiri dari pintalan benang-benang. 5. Pembuatan gerabah dari tanah liat. Walaupun gerabahnya itu sudah berbentuk gentong, sudah berbentuk mangkok, dan lain-lain, itu tetap tanah liat yang
kering. Untuk perubahan kimia, perubahan zat yang menghasilkan zat baru. Sifat zat yang dihasilkan berbeda dengan sifat zat semula. Perubahan ini hanya bersifat tetap, karena tidak bisa kembali ke bentuk semula atau ke wujud semula. Contohnya ada pembakaran. Kalau misalnya benda dibakar, maka nanti kalau sudah jadi abu, jadi arang, itu tidak bisa kembali ke bentuk atau ke wujud semulanya. Terus ada fotosintesis, ada pembusukan, peragian atau fermentasi, kemudian ada makanan berjamur. Nah, contoh-contoh tersebut kalau sudah menjadi zat yang baru, maka tidak bisa dikembalikan lagi ke zat semula, berbeda dari perubahan fisika tadi. Untuk contoh soalnya, perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Di sana dituliskan peristiwa-peristiwa yang merupakan perubahan fisika dan perubahan kimia. Yang peristiwa perubahan fisika ditunjukkan oleh nomor. Kita bahas dari nomor 1. Susu yang menjadi masam rasanya. Nah, kalau susu sudah menjadi masam, tidak enak diminum, tidak akan bisa kembali menjadi susu yang segar. Nah, tidak bisa kembali ke bentuk atau wujud semula, berarti ini perubahan kimia. Kemudian nomor 2, aluminium dibuat jadi peralatan makan, garpu atau sendok. Nah, walaupun sudah menjadi garpu atau sudah menjadi sendok, bahannya itu tetap aluminium. Jadi ini adalah perubahan fisika. Nomor 3, daun yang diproses jadi pupuk kompos. Nah, kalau sudah jadi pupuk, sudah membusuk, tidak bisa jadi daun lagi. Ini perubahan kimia. Nomor 4, singkong difermentasi jadi tape. Tadi contoh fermentasi masuk ke perubahan kimia. 5, pohon dipotong jadi balok kayu. Nah, ini pohon, sebatang pohon itu tetap kayu ya. Jadi walaupun dipotong-potong masih menjadi kayu. Jadi perubahan fisika tadi ditunjukkan oleh nomor 2 dan 5. Jadi jawabannya C. Indikator soal nomor 4. Disajikan ilustrasi hasil pengukuran suhu menggunakan termometer berskala tertentu. Peserta didik dapat mengkonversi suhu ke termometer berskala lain. Masih ingat caranya konversi suhu? Untuk termometer Celcius memiliki titik tetap atas 100 derajat Celcius dan titik tetap bawah 0 derajat Celcius. Artinya, ketika termometer Celcius ini digunakan untuk mengukur air yang sedang mendidih, maka nanti zat cair yang ada di dalam termometer ini akan naik sampai batas tertentu. Nah, kemudian ditandai, kemudian diberi angka 100. Nah, ketika termometer Celcius dicelupkan ke dalam es yang sedang mencair, maka zat cairnya akan turun sampai batas tertentu, kemudian diberi angka 0. Nah, itu penentuan titik tetap atas sama titik tetap bawahnya. Nah, selisih antara TA dan TB dari termometer Celcius ini sebesar 100 derajat. Kemudian kalau untuk termometer Kelvin, satuannya K, TA-nya 373 Kelvin, sedangkan TB-nya 273 Kelvin. Nah, selisihnya antara TA sama TB Kelvin ini juga 100. Maka lebih mudah nih. Jadi, kalau kita sejajarkan termometer Celcius sama Kelvin, maka nanti skala suhunya akan sama. Untuk TB, ketika kita tarik garis lurus antara Celcius sama Kelvin, nah ini artinya adalah 0 derajat Celcius, suhu yang terukur itu sama dengan 273 Kelvin ketika diukur memakai termometer Kelvin. Nah, kalau suhu yang terukur oleh termometer Celcius itu menunjukkan 100 derajat Celcius, maka
jika menggunakan termometer Kelvin, suhunya akan menunjukkan 373 Kelvin. Nah, bagaimana kalau suhu yang terukur itu 20 derajat Celcius? Kelvinnya berapa? Nah, tadi kan kalau 0 derajat Celcius itu sama dengan 237 Kelvin. Kalau 100 derajat Celcius sama dengan 373 Kelvin. Nah, ini kan dapat kita simpulkan hanya ditambah 237 saja. Jadi, kalau Celciusnya menunjukkan 20, maka Kelvinnya tinggal kamu tambahkan 273. Berapa? Ya, 293 Kelvin. Jadi, 20 derajat Celcius sama dengan 293 Kelvin. Nah, coba sekarang kita balik. Kalau kita mengukur suhu suatu benda itu hasilnya 300 Kelvin, kalau diukur pakai termometer Celcius, hasilnya berapa? Kalau tadi dari Celcius ke Kelvin itu ditambah 273, nah sekarang kalau Kelvin ke Celcius itu suhunya dibalik, dikurangi 273. Berapa hasilnya? Nah, 27 derajat Celcius. Artinya, jika suhunya terukur 300 Kelvin, maka itu sama saja dengan 27 derajat Celcius. Nah, itulah perbandingan suhu menggunakan termometer Celcius dan Kelvin. Bisa kita simpulkan, kalau kamu mau mencari suhu dalam Kelvin, maka suhunya si Celcius tadi kamu tambahkan dengan 273. Kalau dibalik, adanya suhu dalam Kelvin, terus suruh nyari Celciusnya berapa, maka dikurangkan suhu dalam Kelvin dikurangi 273. Gampang kan? Nah, sekarang kita bandingkan antara termometer Reaumur, Celcius, dan Fahrenheit. Tadi kan Celcius sama Kelvin selisihnya sama, yaitu 100. Nah, kalau mau mengkonversi atau mengubah suhu, hanya dilakukan pengurangan dan penambahan. Tapi kalau perbandingan antara R, C, sama F, itu tidak langsung ditambah atau dikurangi. Karena skala yang ada di antara TA sama TB ini masing-masing berbeda. Nah, caranya bagaimana? Harus kita bandingkan dulu selisihnya. R banding C banding F adalah 80 banding 100 banding 180. Untuk memudahkan perhitungan, kita sederhanakan menjadi 4 banding 5 banding 9. Nah, itu untuk perbandingan R banding C banding F. Nah, kalau ditanya sekarang, jika termometer Reaumur itu mengukur suhu suatu benda ketemunya 20 derajat Reaumur, berapa jika diukur menggunakan termometer Celcius? Nah, caranya seperti ini. Harus kita bandingkan. Tadi 20 derajat R itu sama saja dengan 5/4. Dapatnya dari mana? Kan kita mau cari suhu yang Celcius ya. Nah, ini ada perbandingan. Perbandingannya Celcius kita taruh di atas atau pembilangnya. Kemudian perbandingan Reaumur yang diketahui itu kita taruh di bawah atau di penyebutnya. Ya, diulangi ya, ada 5/4 itu adalah 5. 5 itu perbandingan dari Celcius yang ditanyakan, ditaruh di atas atau digunakan untuk pembilangnya. Kemudian yang bawah
ada perbandingan dari R. 4 kan tadi R-nya. Nah, 4. Nah, jadi yang diketahui itu ditaruh di bawah. 5/4 kali suhu yang diketahui berapa? Suhu yang diketahui tadi reamur itu 20 kan? Nah, berarti ini 20. 5/4 kali 20. Kita bisa sederhanakan 4 sama 20-nya menjadi 1 dan 5. Tinggal 5 kali 5 sama dengan 25 derajat Celcius. Mudah ya? Nah, sama seperti termometer lainnya, termometer yang kamu buat, ini saya kasih nama aku ya. Jadi termometer yang dibuat, ini saya namai aku, berarti jadinya termometer aku. Termometer aku juga harus punya TA dan TB. TA diukur dari ketika termometer aku dicelupkan ke dalam air mendidih. Sedangkan TB ketika termometer aku dicelupkan ke dalam es yang sedang mencair. Oke. Nah, ini kalau sudah dicelupkan ke dalam air mendidih ataupun es yang mencair, kamu beri tanda. Kemudian kamu beri angka. Angkanya berapa? Terserah. Kamu pengennya berapa? Nah, ini sebagai contoh, TA-nya diberi angka 60, TB-nya diberi angka 20. Sekali lagi, ini terserah kalian mau diberi angka berapa. Sebagai contoh saja 20 dan 60. Nah, nanti kalau ada soal berarti silakan lihat di soalnya saja TA-nya berapa, TB-nya berapa. Pertanyaannya, kalau termometer aku ini digunakan untuk mengukur suhu suatu benda, ketemunya 50 derajat A. Nah, berapa suhu benda tersebut kalau diukur menggunakan termometer Celcius? Jadi 50 derajat A itu berapa derajat Celcius sih? Caranya, nah karena ini tidak pakem ya, jadi kalau termometer buatan daripada kamu susah-susah membuat perbandingan selisih TA sama TB-nya, kita nggak usah pakai TB. Oh ya, ini harusnya TB ya, bukan TA ya. Kita tidak usah susah-susah membuat perbandingan selisih TA sama TB. Nah, caranya gimana? Oke, daripada susah mengingat-ingat rumusnya, coba aku kasih cara yang gampang untuk diingat. Nah, pertama-tama kamu harus menamai titik tetap atas itu dengan kepala. Kemudian titik yang ditanyakan atau diketahui, jadi titik antara TA sama TB, berarti yang tengah ya, itu diberi nama perut. Terakhir, yang bagian bawah, titik bawahnya, ini B ya, titik bawahnya kita beri nama kaki. Jadi mudah kan? Sama seperti kepala, perut, kaki kita, yang paling atas namanya kepala, yang paling bawah namanya kaki, terus di tengah-tengahnya ada perut. Nah, diingat-ingat kepala, perut, kaki. Perutnya bisa di mana saja, bisa di sini, bisa agak ke bawah, bisa di tengah pas. Nah, ini hanya untuk mengingat-ingat saja. Kemudian hafalkan saja ini. Perut kurangi kaki dibagi kepala kurangi kaki. Sama dengan perut kurangi kaki dibagi kepala kurangi kaki. Nah, coba ini kamu ingat-ingat. Nah, kita bandingkan antara termometer satu dengan termometer lainnya. Jadi yang diberi warna hijau ini untuk Celcius, yang diberi warna biru ini untuk termometer aku. Atau dibalik boleh sebenarnya. Nah, ini artinya apa? Ini diisi dengan angka. Jadi untuk yang hijau ini kan Celcius. Nah, perutnya Celcius ada angka berapa? Kakinya Celcius ada angka berapa? Dan seterusnya. Nah, contohnya seperti ini. Perut kurangi kaki. Ini yang Celcius ya. Perutnya Celcius itu kan ditanyakan. Berarti kamu kasih simbol
boleh X, boleh Y, atau kalau ini aku kasih simbol C. Jadi perutnya Celcius ada C, kakinya Celcius angka 0 dibagi kepalanya Celcius 100, kakinya Celcius 0. Kemudian yang di seberangnya sama dengan perutnya aku. Perutnya aku di tengah-tengah berarti ada angka 50, kakinya 20 dibagi kepalanya aku 60 ya. Terus dikurangi kaki 20 tadi. Nah, kemudian kamu hitung C dikurangi 0, C, 100 kurangi 0, 100, 50 kurangi 20, 30, 60 kurangi 20, 40. Nah, tujuannya kita kan mau cari C-nya berapa. Berarti ini nanti matematika pasti sudah diajari tentang perhitungan aljabar ya. Jadi kalau mau cari C, C-nya harus disendirikan. Berarti 100-nya harus dipindah ke seberang, ruas kanannya. Jadi 100 tadinya kalau di ruas kiri itu pembagian, dibagi 100. Nah, kalau dipindah ke kanan menjadi kali. Kita hitung, 0-nya bisa kita coret, 4 dan 100 kita sederhanakan juga, dibagi 4 menjadi 1 dan 25. Nah, tinggal 3 kali 25 sama dengan 75 derajat Celcius. Berarti 50 derajat A sama dengan 75 derajat C. Nah, gampang kan? Asal kamu hafal ini, perut kurangi kaki dibagi kepala kurangi kaki. Nah, itulah cara jika kamu disuruh untuk mengkonversi suhu pada termometer buatan. Oke. Contoh soalnya. Secangkir kopi hangat diukur suhunya sebesar 70 derajat Celcius. Berapa suhu yang terbaca jika diukur menggunakan termometer Fahrenheit? Nah, diingat-ingat tadi, ini kan ada satuan derajat Celcius sama Fahrenheit. Perbandingannya tadi, kalau Celcius 5, Fahrenheit 9. Nah, jadi berapa kalau diukur menggunakan termometer Fahrenheit? Nah, yang atas isi angka perbandingan dari Fahrenheit 9 dibagi angka perbandingan dari Celcius, yaitu 5 kali suhu yang diketahui yang Celcius. Kemudian di akhir nanti kamu tambah 32. Bisa disederhanakan 5 sama 70 dibagi 5. 70 dibagi 5 sama dengan 14. Kemudian 9 kali 14 126 ditambah 32, maka hasil akhirnya adalah 158 derajat Fahrenheit. Jadi jawabannya B. Satu lagi untuk contoh termometer buatan. Perhatikan gambar termometer berikut. Ada termometer R, Reaumur, dan termometer A. A ini termometer buatan Arriva. Arriva membuat termometer yang memiliki titik tetap atas 120 derajat A dan titik tetap bawahnya sebesar 30 derajat A. Segelas air bersuhu 56 derajat Reaumur. Jika diukur menggunakan termometer buatan Arriva, akan menunjukkan angka. Jika nanti di gambar itu tidak dituliskan TA dan TB dari termometer Reaumur, kamu harus sudah tahu ya, karena kalau termometer Reaumur, Celcius dan Fahrenheit itu kamu wajib hafal TA sama TB-nya. Bagaimana caranya? Pakai perut dikurangi kaki dibagi kepala kurangi kaki sama dengan perut kurangi kaki dibagi kepala kurangi kaki. Nah, angkanya seperti ini. Yang kiri ini termometer Arriva, biar nanti X-nya gampang, sudah ada di ruas kiri sama dengan. Nah, ini X dikurangi
30. Perut kurangi kaki, X kurangi 30. Dibagi kepala kurangi kaki, 120 dibagi 30. Sama dengan, sama. Perut kurangi kaki, 56 dikurangi 0 dibagi 80 kurangi 0. Yang kiri ini masih X dikurangi 30. Yang kanan 56 dibagi 80. Nah, ini kali 90-nya dari mana? Nah, yang ruas kiri tadi 120 dikurangi 30 kan 90. Dipindah ruas ke kanan. Kenapa dipindah ruas ke kanan? Agar X itu di ruas kiri nanti hasilnya itu cuma sendiri. Jadi X sama dengan berapa gitu. Kamu hitung, disederhanakan, nolnya boleh dicoret. Terus 56 sama 8 disederhanakan, bagi 8. 56 bagi 8, 7. 7 kali 9, 63. Kemudian yang ruas kiri masih X min 30, min 30-nya dipindah ke ruas kanan. Jadi plus 30. Ini tidak ditulis. Jadi kamu pindah min 30 dipindah di sini menjadi plus 30. Akhirnya 63 ditambah 30. Hasilnya 93 derajat A. Jadi jawabannya C. Indikator soal nomor 5. Disajikan tabel hasil percobaan uji 5 larutan dengan kertas lakmus. Peserta didik mampu menunjukkan larutan asam, basa, atau garam dengan tepat. Uji larutan dengan kertas lakmus untuk menguji asam, basa, atau garam. Hasilnya nanti seperti ini. Kita ketahui bahwa kertas lakmus itu ada yang warna merah sama ada yang warna biru. Kalau sifat larutannya asam, asam itu memerahkan kertas lakmus. Diingat-ingat, asam, M. Merah. Asam memerahkan kertas lakmus. Jadi yang kertas lakmus merah tetap berwarna merah, yang biru menjadi merah. Untuk pH-nya, pH asam itu kurang dari 7. Bagaimana kalau kertas lakmus dicelupkan ke dalam sifat larutan basa? Basa, B, biru. Basa itu membirukan kertas lakmus. Lakmus merah jadi biru, yang biru tetap biru. Kalau ditanya pH basa, pH-nya lebih dari 7. Lebih dari 7 berarti 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Kalau yang asam tadi kurang dari 7 berarti 6 ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terakhir, jika sifat larutannya garam atau netral, tidak asam tidak basa, maka tidak mengubah warna kertas lakmus. Ya, yang merah tetap merah, yang biru tetap biru. pH-nya 7. Contoh soalnya, perhatikan tabel hasil uji coba larutan menggunakan kertas lakmus. Bahan yang bersifat asam, basa, dan garam berturut-turut adalah, nah kalau ditanya asam, ya sudah cari yang merah-merah. Nah ini, merah-merah, merah-merah. Nah nomor 1 itu asam. Terus yang nomor 2, biru-biru. Nah, kalau biru-biru membirukan basa. Nomor 3, yang merah tetap merah, yang biru tetap biru. Tidak asam, tidak basa, berarti garam atau netral. Nomor 4, biru-biru, membirukan, berarti sifatnya basa. Terakhir lemon tadi, merah sama merah, asam. Nah, berarti bahan yang bersifat asam, basa, dan garam berturut-turut adalah untuk yang A, cuka ini asam tadi, terus air mineral garam. Nah, berarti ini sudah salah. Harusnya basa dulu. Yang B, deterjen. Deterjen ini basa, salah. C, air mineral. Ini garam atau netral. Nah, ini sudah salah. Yang D,
lemon. Lemon itu asam, terus deterjen basa, terus air mineral, garam. Oke, jadi yang nomor 5 harusnya urutannya lemon, deterjen, sama air mineral. D. Indikator soal nomor 6, disajikan gambar unsur, dan molekul senyawa. Peserta didik mampu membedakan antara unsur, dan molekul senyawa. Unsur-unsur yang sejenis atau sama bergabung membentuk molekul unsur. Jadi molekul unsur ini disusun oleh unsur-unsur yang sama, bisa 2 atau lebih. Ya. Contohnya adalah, contohnya oksigen. Di sini ada 2 atom oksigen. Jadi unsur oksigen kalau ada 2 atom bergabung jadi 1 membentuk molekul unsur. Jadi sama-sama O. Contoh lainnya lagi ada hidrogen. Nah, unsur hidrogen, jika ada 2 atom hidrogen yang ketemu sama-sama hidrogen membentuk molekul unsur. Namanya molekul unsur hidrogen. Unsur-unsur yang tidak sejenis atau berbeda bergabung membentuk molekul senyawa. Jadi molekul senyawa ini disusun oleh unsur-unsur bisa 2 atau lebih yang jenisnya berbeda. Contohnya ada molekul karbon dioksida atau CO2. Nah, dilihat dari rumus kimianya atau dari gambarnya, di sini ada unsur O dan unsur C. Beda jenis kan? Oksigen sama karbon. Nah, mereka bergabung dengan perbandingan C-nya 1, O-nya 2, itu jadi karbon dioksida, merupakan molekul senyawa. Kemudian contoh lainnya lagi ada H2O atau air. Nah, di sini terdiri dari unsur hidrogen sama oksigen. Perbandingannya H-nya 2, O-nya 1. Jadi ini beda jenis. Kalau bergabung membentuk molekul senyawa air H2O. Nah, kalau ditanya unsur saja. Nah, kalau unsur itu nanti hanya ada 1. Jadi misalnya unsur O, oksigen, atau unsur C, karbon. Itu unsur, jadi tidak bergabung. Hanya berdiri sendiri, 1 saja. Contoh soalnya, perhatikan gambar berikut. Pasangan gambar yang merupakan molekul senyawa adalah, nah ini sebenarnya indikator soal yang gampang. Jadi jika ada gambar terus untuk menentukan mana yang molekul, mana yang bukan, mana yang molekul senyawa, mana yang molekul unsur, itu gampang. Jadi kalau molekul senyawa tadi kan ada 2 jenis atau lebih unsur yang berbeda. Nah, dilihat saja gambarnya. Nah, yang beda-beda mana? Nah, ini CO2. Jadi gambarnya ini ada beda. Satu molekul CO2 ini terdiri dari bulat hitam sama bulat putih. Ada garisnya di tengah. Nah, ini menandakan beda jenisnya. Terus yang beda lagi, nah ini H2O. Satu molekul H2O itu ada yang bulat hitam kecil, terus bulat besar warna putih. Tuh, jadi beda jenis. Nah, yang lainnya di sini ada H2. Satu molekul H2. Nah, ini kan sama, bulat putih, ada garisnya. Gambarnya sama. Jadi ini maksudnya adalah sejenis. Jadi ini bukan molekul senyawa. Terus gambar nomor 3 ini, nah ini cuma 1, tidak berpasangan dengan siapapun. Berarti ini unsur, bukan molekul. Nah, jadi molekul senyawa jawabannya adalah yang D, 2 dan 4. Nah, tadi nomor 1 molekul unsur, kemudian yang nomor 3 unsur.
Indikator soal nomor 7. Disajikan gambar tetesan oli dari sebuah mobil tangki. Peserta didik mampu menganalisis gambar tetesan oli ke dalam grafik gerak benda. Ini berkaitan dengan gerak lurus. Jadi nanti dari tetesan oli kamu simpulkan dulu geraknya apa. Gerak lurus beraturan atau gerak lurus berubah beraturan dipercepat atau gerak lurus berubah beraturan diperlambat. Ini adalah gerak lurus hasil tetesan oli. Jadi kalau tidak ada tanda panah arah geraknya, berarti kita asumsikan gerakannya ke kanan. Untuk GLBB, di sini ada titik-titik tetesan oli, jaraknya itu sama, sehingga tidak ada perubahan kecepatan. Berarti ini adalah GLB, gerak lurus beraturan. Gambar yang di bawahnya, di sini titik-titiknya jaraknya semakin renggang. Semakin renggang berarti indikasinya bahwa tangki tersebut jalannya semakin cepat. GLBB dipercepat. Kebalikannya yang terakhir, titik-titiknya dari renggang terus mulai merapat. Jadi ini GLBB diperlambat. Grafiknya bagaimana? Nah, kalau GLB grafiknya hanya lurus saja mendatar terus. Artinya tidak ada perubahan kecepatan, V-nya tetap. Kalau GLBB dipercepat, yang namanya dipercepat berarti kecepatannya terus bertambah, grafiknya naik. GLBB diperlambat, kecepatannya semakin kecil berarti turun garisnya atau grafiknya. Contoh soalnya, sebuah bus yang mengalami kebocoran oli mesin, oli menetes di jalanan pada kondisi A sampai D. Grafik kecepatan terhadap waktu dari peristiwa A sampai D yang tepat adalah, nah ini ada beberapa perubahan kecepatan ya. Kita mulai dari yang A ke B dulu. A ke B ini titiknya dari renggang ke rapat. Berarti tadi apa? GLBB diperlambat. Kalau GLBB diperlambat berarti grafiknya turun. Langsung saja kita lihat di opsinya manakah yang bermula dari grafiknya turun. Nah ini A ke B turun. Ini juga yang D, A ke B turun. Jadi kalau jawabannya kalau nggak A ya D. Yang B sama C sudah jelas salah. Terus B ke C. Titiknya jaraknya itu sama, berarti tidak ada perubahan kecepatan. Atau geraknya GLB. Grafiknya harusnya mendatar. Yang A, B ke C ini mendatar. Yang D, B ke C juga mendatar. Wah, berarti belum tahu jawabannya. Kita lanjutkan. C ke D. Titiknya jaraknya semakin renggang. Kalau semakin renggang berarti si busnya semakin cepat. Kalau cepat garisnya naik, grafiknya naik. Nah, antara A sama D itu yang grafiknya naik, itu yang A. Jadi nomor 7 jawabannya A. Indikator soal nomor 8. Disajikan gambar dua orang sedang mendorong benda. Peserta didik mampu menentukan orang-orang yang dapat membantu mendorong agar benda bergerak dengan jarak tertentu. Ini tentang usaha dan energi, jadi kita memakai rumus W sama dengan F kali S, di mana W-nya usaha, F-nya gaya, S-nya jarak. Kita langsung ke contoh soalnya. Jadi dua orang masing-masing memiliki gaya dorong 200 dan 100 Newton mengalami kesulitan mendorong mobil yang mogok. Untuk membantu dua orang tersebut, ada 5 orang dengan gaya dorong masing-masing seperti terdapat pada tabel berikut. Jika terdapat gaya gesekan pada mobil sebesar 320 Newton, berarti gaya gesekannya berlawanan arah dengan orang-orang yang mendorong ya.
Maka orang-orang yang paling tepat untuk membantu mendorong mobil agar dihasilkan usaha sebesar 7.000 joule saat mobil tersebut berpindah sejauh 10 meter adalah, kita gambar dulu gaya-gayanya. Nah, seperti ini. Jadi misalnya mobilnya itu bergerak ke kanan, sudah ada 2 orang yang mendorong, yaitu yang memiliki gaya 200 sama 100, gayanya ke kanan. Kemudian ada gaya geseknya ke kiri sebesar 320 Newton. Berpindahnya tadi 10 meter, nah, usahanya sebesar 7.000 joule. Kita cari F tambahannya berapa. Jadi pertanyaannya, gaya yang harus ditambahkan tuh berapa dari 3 orang yang membantu? Harus siapa saja? Ya, ini gaya tambahannya F345. Jadi untuk gaya tambahannya dilambangkan dengan F345 ya. Untuk mencari F345, kita harus cari resultan gaya seluruhnya dulu, baik ke kanan maupun ke kiri, dengan rumus usaha. Usaha sama dengan F kali S, karena F-nya tidak hanya 1, di sini dikasih tanda resultan. Dimasukkan gayanya, usahanya 7.000, kemudian gayanya dicari, S-nya 10, sehingga resultan gayanya seharusnya 7.000 dibagi 10, 700 Newton. Nah, resultan gaya tersebut bisa dituliskan seperti ini. Resultan gaya sama dengan jumlah yang ke kanan dikurangi jumlah yang ke kiri. Kalau yang ke kiri hanya 1, berarti gaya geseknya saja. Nah, yang ke kanan ada F1, F2, sama F345. F1-nya 200, F2-nya 100 tadi ya. Kemudian F345-nya dicari, dikurangi gaya geseknya 320. Sama dengan totalnya adalah 700. 700 dari mana? Ya dari sini tadi. Kamu cari resultan gayanya tadi. Min 320 pindah ruas ke kiri jadi plus. Kemudian yang kanan ini ditambahkan 300 ditambah F345. Kemudian kita cari F345-nya. Nah, F345-nya 1020 dikurangi 300. Jadi 300-nya dipindah ke ruas kiri menjadi min. Ini hasilnya adalah 720 Newton. Nah, jadi F345-nya itu 720 Newton. 3 orang yang membantu itu kalau dijumlahkan harus 720 Newton. Nah, untuk tahu siapa saja, kamu hitung masing-masing dulu. Kan di sini sudah ada tabel gaya dorong masing-masing orang. Nah, kita telusuri dari opsinya. Untuk opsi A, Asep, Andi, dan Burhan. Asepnya 200, Andinya 200, Burhannya 150. Kamu jumlahkan berapa? Dan seterusnya, B, C, D juga kamu jumlahkan, hasilnya nanti berapa? Nah, yang 720 berarti itulah jawabannya. Silahkan dihitung. Nanti kamu cocokkan jawabannya, ketemunya adalah, nah, sebagai berikut ini ya. Nah, di sini ada 720. Jadi jawabannya 720 itu dihasilkan oleh Soleh, Yanto, dan Asep. Jawabannya D. Nomor 9. Disajikan ciri-ciri planet. Peserta didik dapat menunjukkan ciri salah satu planet dalam tata surya. Nah, ciri-ciri planet masing-masing planet di pembahasan ASPD paket 1 kalau nggak 2 kemarin juga sudah dibahas ya. Jadi untuk Merkurius, di sini planet terdekat dengan matahari, planetnya terkecil dan tidak memiliki satelit. Kemudian di orbit selanjutnya ada Venus.
dijuluki bintang kejora atau bintang senja, merupakan planet terpanas karena atmosfernya itu dapat memerangkap panas matahari. Yang kemudian nomor 3, berevolusi secara berlawanan dengan planet lain. 4, tidak memiliki satelit. Selanjutnya Bumi. Bumi ini satu-satunya planet dengan kehidupan di tata surya, berwarna kebiruan, dan permukaannya 70%-nya ditutupi oleh air. Memiliki satu satelit, yaitu bulan. Selanjutnya ada planet Mars, berwarna kemerahan, ini kata kuncinya, atau dijuluki dengan planet merah. Permukaannya terdiri dari mineral besi, dan memiliki 2 satelit, yaitu Phobos dan Deimos. Next ada Jupiter, planet terbesar, terbentuk dari kumpulan gas hidrogen dan helium. Dan ciri khasnya, Jupiter ini memiliki badai dahsyat terlihat seperti bintik merah. Saturnus, planet terbesar kedua. Ciri khasnya memiliki cincin yang besar dan indah. Saturnus ini terbentuk dari perputaran gas raksasa. Selanjutnya ada Uranus, planet terdingin. Revolusinya berevolusi dengan gerakan seperti bola menggelinding. Kalau yang lainnya kan kayak sumbunya itu atas bawah. Kalau yang Uranus ini sumbunya tidur, jadi gerakannya seperti bola menggelinding. Terakhir ada Neptunus, planet terjauh dari matahari. Permukaannya gelap, dingin, dan berangin. Nah, ini adalah gambar orbit planet-planet dalam tata surya, mulai dari yang terdekat sampai terjauh. Urutannya Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, terakhir Neptunus. Contoh soalnya, perhatikan ciri planet berikut. Ciri-ciri planet Mars ditunjukkan oleh nomor 1 ini orbitnya berada di antara Saturnus dan Neptunus. Apakah Mars? Bukan, ini seharusnya Uranus. Nomor 1 salah. Nomor 2 letaknya paling dekat dengan matahari. Yang paling dekat adalah Merkurius. Nomor 3 dijuluki planet merah. Yap, betul, planet merah itu planet Mars. Kemudian memiliki 2 satelit, Phobos dan Deimos. Ini juga betul. Jadi jawabannya 3 dan 4D. Indikator soal nomor 10. Disajikan gambar sistem jungkat-jungkit. Peserta didik dapat menganalisis kedudukan jungkat-jungkit dalam posisi seimbang. Kamu bisa pakai rumus W kali LB sama dengan F kali LK, di mana W itu berat, LB itu lengan beban, F itu gaya kuasa, LK-nya lengan kuasa. Nah, di sini misalnya ini bebannya, berarti ini berat beban, terus jarak antara beban sampai titik tumpu ini namanya LB, lengan beban. Kemudian di sisi satunya ini gaya kuasa. Gaya kuasa sampai titik tumpu namanya LK atau lengan kuasa. Mengingatnya mudah. Yang dekat dikali sama dengan seberangnya. Jadi W kali LB sama dengan F kali LK. Contoh soalnya, sebuah benda diletakkan di atas tuas atau jungkat-jungkit atau pengungkit seperti pada gambar. Bebannya 600 Newton, kemudian LB-nya berarti 30 cm, terus kuasanya 200 Newton. Saat titik tumpu digeser 10 cm mendekati beban, supaya tuas tetap seimbang, yang harus dilakukan adalah jadi kondisi pertama ini seperti ini. Kemudian kondisi kedua, titik tumpunya digeser mendekati beban sejauh 10 cm. Supaya tetap seimbang itu diapakan? Kalau dilihat dari opsinya sih menggeser kuasa atau mengganti kuasanya, bisa ditambah bisa dikurangi. Nah, coba kita cari.
Pertama-tama kita cari dulu berapa LK semula. Jadi di keadaan pertama, keadaan awal, kita cari LK-nya dulu. Pakai WB kali LB sama dengan F kali LK. Masukkan angkanya, kemudian dicari LK-nya, berarti 600 kali 30 dibagi 200. Ketemunya 90. Jadi ini nolnya bisa dicoret kan. 6 dibagi 2, 3 kali 3, 9, 90. Jadi LK-nya ini 90. Lanjut. Saat titik tumpu digeser 10 cm mendekati beban. Jadi LB-nya 20. Ya kan? Karena kalau ininya digeser 10, berarti 30 dikurangi 10 sama dengan 20. LB-nya menjadi 20 cm. Kalau LB-nya 20 cm berarti LK-nya, karena ini geser ke kiri, berarti si 90 ini masih ditambah 10 cm lagi. Jadi LK pada keadaan kedua itu 100 cm. Nah, kalau titik tumpunya digeser kan berarti tidak seimbang tuasnya. Nah, biar seimbang harus diapakan? Tadi kalau dilihat dari opsinya, kalau nggak menggeser kuasanya berarti ngubah LK-nya ya. Berarti kita ganti kuasanya. Kita geser kuasanya dulu. Kalau misalnya digeser kuasanya, LK-nya harusnya jadi berapa? Tetap pakai rumus ini tadi. Nah, untuk keadaan kedua, jangan lupa LB-nya. LB-nya tadi jadi 20, LK-nya harusnya berapa? Kan tadi kalau digeser 10 cm harusnya LK-nya 100. Nah, karena nggak seimbang, berarti LK-nya harus kamu ganti jadi berapa? Setelah dihitung, 200-nya pindah ruas, jadi 600 kali 20 dibagi 200, ketemunya 60. Nah, dari 100 biar jadi 60, seharusnya digeser berapa? 100 dikurangi 60, 40. Digeser 40 cm ke arah kiri, biar jadi 60 cm. Sudah ada jawabannya belum? Nah, ternyata sudah ada jawabannya nih. Menggeser kuasa sejauh 40 cm mendekati titik tumpu. Ya sudah, kita sudah dapat jawabannya. Jawabannya B. Untuk membuktikanlah, coba yang kemungkinan kedua itu mengganti LK-nya. Mengganti kuasanya. Kuasanya harus ditambah atau dikurangi. LK-nya tetap 100 cm. Maksudnya tetap pada keadaan kedua ya, 100 cm. Dicari F-nya. 600 kali 20 dibagi 100, ketemunya 120. Nah, apakah ada yang cocok? Menambah kuasa menjadi 240, salah berarti. Kalau yang D mengurangi kuasa menjadi 133,2, juga salah, seharusnya jadinya 120. Sudah, jawabannya tadi sudah ketemu ya, B. Untuk pembahasan soal selanjutnya, kita ketemu di video selanjutnya.